Selamat siang teman-teman. Kami dari kelompok 1 mata kuliah Akuntansi Menengah 1 dari Trisakti School of Management Bekasi ingin mempresentasikan tentang PSAK 1. Teman-teman yang sudah belajar akuntansi pasti sudah pernah dengar atau sudah pernah baca apa itu PSAK. Walaupun hanya melihat tulisan PSAK, tapi yang pasti pernah mendengar atau melihatnya. Nah, kami di sini akan memberitahu kepada teman-teman sedikit lebih dalam mengenai PSAK, terutama PSAK 1. Sebelum itu, mari kita lihat materi apa saja yang akan kita bahas di video kali ini. Nah, di sini kita akan membahas 6 submateri teman-teman. Yang pertama itu adalah PSAK, lalu yang kedua apa yang diatur dalam PSAK 1, dan yang ketiga perbedaan PSAK 1 revisi 2009 dengan PSAK 1 2013. Lalu yang keempat ada tujuan dan komponen laporan keuangan. Yang kelima ada penyajian laporan keuangan. Dan yang keenam ada pengguna laporan keuangan itu sendiri. Lalu kita sekarang akan membahas yang pertama. PSAK. PSAK itu adalah singkatan teman-teman. Kepanjangannya itu adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. Terus PSAK itu apa sih sebenarnya? PSAK itu sebuah kerangka prosedur rujukan dalam membuat laporan keuangan akuntansi. Gampangnya tuh begini teman-teman, PSAK itu adalah pedoman bagi para akuntan untuk menjalankan pekerjaan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Karena PSAK itu sendiri berisi aturan-aturan yang berhubungan dengan kegiatan mencatat, menyusun, melakukan, dan juga menyajikan sebuah laporan keuangan. Terus, siapa sih yang buat PSAK? Apa tiba-tiba ada plek gitu? Enggak teman-teman, ada yang membuat PSAK, yaitu Ikatan Akuntansi Indonesia. Organisasinya para akuntan di Indonesia. Seperti halnya profesi lain seperti dokter, pengacara, gitu-gitu. Nah, akuntan juga mempunyai organisasi. Next. Ada tujuan di sini, teman-teman. Tujuan penggunaan PSAK. Kenapa sih kita harus mengikuti pedoman-pedoman seperti itu? Apa nggak bisa kalau kita yang bikin laporan keuangan gitu? Sesuka hati kita. Gak bisa teman-teman. Kita tuh mengikuti pedoman ini agar laporan keuangan yang kita buat bisa dibandingkan dengan laporan keuangan sebelumnya. Atau bisa juga dibandingkan dengan laporan keuangan lainnya, sehingga tercipta keseragaman dalam penyampaian laporan keuangan. Jadi ya, setiap kita membuat laporan keuangan, karena melihat pedoman yang sama, maka formatnya akan tetap sama setiap tahunnya. Terus runtutan prosesnya sama, dan pencatatannya bisa lebih rapi lagi, terus mudah dimengerti dan dipahami. Lalu selanjutnya, jenis-jenis PSAK yang berlaku di Indonesia. Kita akan membahas tentang itu, dan yang pertama ada PSAK umum. PSAK umum itu adalah SAK yang berbasis IFRS atau International Financial Report Standard yang digunakan oleh badan usaha yang memiliki akuntabilitas publik, yang artinya adalah badan usaha tersebut
telah terdaftar atau sedang dalam proses pendaftaran di pasar modal sebagai emiten. Contohnya tuh seperti perusahaan asuransi, BUMN, terus perbankan, dan perusahaan dana pensiun, seperti itu. Lalu yang kedua ada PSAK ETAP. ETAP itu panjangannya adalah entitas tanpa asuransi publik. Nah, SAK ini digunakan oleh badan usaha yang tidak memiliki akuntabilitas publik atau bisa juga punya tapi tidak signifikan. Nah, PSAK ETAP ini kebalikannya dari yang sebelumnya ya teman-teman. Nah, PSAK ETAP ini bentuknya lebih sederhana dibandingkan dengan PSAK yang umum tadi, karena PSAK ini ditujukan pada badan usaha menengah dan kecil. Bentuk penyederhanaannya tuh tidak ada laporan laba rugi yang bersifat komprehensif teman-teman, dan juga tidak ada penilaian untuk aset tetap dan aset tidak berwujud. Jadi seperti itu bentuk penyederhanaannya dari PSAK umum. Lalu yang ketiga itu ada PSAK syariah. Nah, PSAK ini digunakan sebagai pedoman di lembaga yang menggunakan prinsip dan kebijakan syariah dalam bisnisnya. Tapi tetap saja standar ini tetap digunakan bersamaan dengan SAK umum yang tadi. Nah, contohnya itu ada di perbankan-perbankan syariah yang dalam membuat laporan keuangan berdasarkan SAK umum terlebih dahulu, lalu baru menggunakan PSAK syariah untuk transaksi yang berbasis syariah. Seperti itu teman-teman. Lalu yang keempat ada PSAK EMKM. EMKM ini kepanjangannya adalah entitas mikro, kecil, dan menengah. SAK ini digunakan oleh entitas yang belum memenuhi persyaratan sesuai SAK ETAP. Dan laporan keuangan yang dibuat di PSAK EMKM ini dibuat secara eksplisit teman-teman, atau secara ringkas, tidak berbelit-belit, tapi tetap dalam aturan SAK EMKM itu sendiri. Begitu teman-teman jenis-jenis PSAK yang berlaku di Indonesia. Lalu sekarang kita akan kembali ke agenda kita. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang apa sih yang diatur oleh PSAK 1. Jadi selanjutnya PSAK 1. PSAK 1 itu mengatur tentang 4 hal. Yang pertama, persyaratan bagi penyajian laporan keuangan. Yang kedua, struktur laporan keuangan. Yang ketiga, persyaratan minimum. Yang keempat, ada isi laporan keuangan. Jadi, PSAK itu mengatur tentang ini semua dan akan dibahas selanjutnya. Oke, selanjutnya kita akan membahas perbedaan PSAK 1 2009 dengan PSAK 1 revisi 2013. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai perbedaan exposure draft PSAK 1 tahun 2013 dengan PSAK 1 tahun 2009. Pertama-tama, saya akan menjelaskan dulu apa itu PSAK 1 tahun 2009 dan apa itu exposure draft PSAK 1 tahun 2013. PSAK 1 tahun 2009 merupakan revisi dari PSAK 1 tahun 1998. Sedangkan exposure draft PSAK 1 tahun 2013 dia merevisi PSAK 1 tahun 2009 mengenai penyajian laporan keuangan. Lalu revisi apa saja yang terjadi? Nah, perubahan-perubahan tersebut secara umum adalah sebagai berikut. Yang pertama, perihal judul laporan. Di PSAK 1 tahun 2009, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain direvisi menjadi laporan laba rugi komprehensif. Lalu perihal definisi, di PSAK 1 tahun 2009 memberikan definisi mengenai laba rugi, pemilik, penyesuaian reklasifikasi, dan total laba rugi komprehensif.
Sedangkan di Exposed Draft PSAK 1 tahun 2013 tidak memberikan definisi mengenai hal-hal tersebut. Lalu perihal komponen laporan keuangan, di PSAK 1 tahun 2009, komponen laporan keuangan lengkap ada 5, yaitu laporan posisi keuangan, laporan laba rugi komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Sedangkan di Exposed Draft PSAK 1 tahun 2013 bertambah 1, yaitu informasi komparatif. Lalu perihal informasi komparatif, di PSAK 1 tahun 2009 tidak terdapat pengaturan mengenai hal tersebut. Sedangkan di Exposed Draft PSAK 1 tahun 2013 menambahkan persyaratan penyajian dan pengungkapan, informasi komparatif minimum, dan informasi komparatif tambahan. Lalu yang terakhir, perihal penyajian penghasilan komprehensif lain, di PSAK 1 tahun 2009 disajikan dalam kelompok penghasilan komprehensif lain. Sedangkan di Exposed Draft PSAK 1 tahun 2013 disajikan berdasarkan kelompok. Yang pertama, pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi, dan yang kedua, pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke materi yang keempat, yaitu tujuan dan komponen laporan keuangan. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Prasadia Raisa Safarana dengan NIM 2019-748. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai tujuan dan komponen laporan keuangan. Nah, untuk tujuan laporan keuangan itu sendiri secara umum adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan. Nah, untuk laporan keuangan itu sendiri, berdasarkan PSAK 1 Revisi 2013 memiliki arti bahwa penyajian laporan keuangan disajikan dalam format yang disesuaikan dengan format yang digunakan oleh IASB. Nah, apa sih itu ya IASB? IASB itu sendiri adalah International Accounting Standards Board, atau bahasa Indonesia adalah Badan Standar Akuntansi Internasional, yaitu sebuah badan independen yang didanai swasta yang bertanggung jawab untuk membangun dan meningkatkan standar akuntansi internasional. Nah, catatan atas laporan keuangan itu sendiri berisi informasi tambahan atas apa yang disajikan dalam laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan penghasilan komprehensif lain, laporan laba rugi terpisah jika disajikan, dan laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas. Nah, untuk laporan-laporan ini hampir semuanya sudah pernah kita pelajari. Nah, pertama nih, laporan posisi keuangan itu adalah salah satu laporan keuangan yang memberikan informasi tentang posisi aktiva, kewajiban, dan modal yang disajikan pada akhir periode. Nah, fungsi laporan keuangan itu sendiri itu adalah pertama sebagai dasar perhitungan tingkat pengembalian dan dasar evaluasi struktur modal perusahaan. Yang kedua itu ada untuk menilai risiko perusahaan dan arus kas di masa yang akan datang. Nah, yang ketiga untuk menganalisis likuiditas, solvabilitas, dan fleksibilitas keuangan pada perusahaan. Nah, jadi laporan keuangan ini tuh memiliki 3 fungsi ini. Jadi bisa juga kan di poin kedua dibilang untuk menilai risiko perusahaan dan arus kas di masa yang akan datang. Jadi bisa juga untuk melihat ke depannya gitu. Lalu selanjutnya itu tadi kan di poin ketiga disebutkan ada likuiditas, solvabilitas, dan fleksibilitas. Nah, untuk likuiditas itu sendiri adalah acuan atau tolak ukur dalam mencerminkan jumlah waktu yang diperlukan sampai kewajiban bisa dilunasi atau dibayar. Sedangkan solvabilitas itu sendiri adalah rasio yang beracuan pada kemampuan suatu perusahaan dalam membayar semua utangnya ketika jatuh tempo. Sedangkan fleksibilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam hal mengambil berbagai keputusan yang efektif. Nah, sekarang kita masuk ke komponen laporan keuangan. Nah, dalam laporan keuangan sendiri itu ada 3 posisi yang disajikan oleh entitas, yaitu saat akhir periode berjalan, lalu saat akhir periode sebelumnya, dan juga saat awal periode. Nah, entitas itu dapat menyajikan penyesuaian reklasifikasi dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain atau catatan atas laporan keuangan. Nih ya, buat kalian yang merasa asing dengan kata-kata penghasilan komprehensif lain, itu sama aja dengan OCI yang sudah dijelaskan oleh Bu Sylvia.
Nah, laporan keuangan lengkap itu terdiri dari komponen-komponen berikut nih. Yang pertama, itu ada laporan posisi keuangan atau neraca pada akhir periode. Nah, yang kedua itu ada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode. Lalu yang ketiga ada laporan perubahan ekuitas selama periode. Lalu yang keempat ada laporan arus kas selama periode. Yang kelima ada catatan atas laporan keuangan yang berisi ringkasan kebijakan akuntansi penting dan informasi penjelasan lain. Dan informasi komparatif untuk mematuhi periode sebelumnya sebagaimana ditentukan dalam paragraf 36 dan 36A. Nah, untuk paragraf ini itu harus terdapat dalam PSAK 1. Nah, yang 36 itu berbunyi informasi kuantitatif diungkapkan secara komparatif dengan periode sebelumnya untuk seluruh jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan periode berjalan, kecuali dinyatakan lain oleh PSAK atau ISAK. Informasi komparatif yang bersifat naratif dan deskriptif dari laporan keuangan periode sebelumnya diungkapkan kembali jika relevan untuk pemahaman laporan keuangan periode berjalan. Nah, kalau untuk 36A, entitas menyajikan minimal 2 laporan posisi keuangan, 2 laporan laba rugi, dan penghasilan komprehensif lain, 2 laporan laba rugi terpisah jika disajikan, dan 2 laporan arus kas, dan 2 laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan yang berhubungan. Nah, selanjutnya itu di sini ada laporan posisi keuangan pada awal periode sebelumnya yang disajikan ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya sesuai dengan paragraf 40A sampai 40D. Nah, ini bisa kalian baca sendiri ya. Nah, selanjutnya itu ada laporan laba rugi atau biasanya itu kita lebih kenal dengan sebutan income statement. Nah, pengertiannya itu adalah laporan finansial perusahaan yang dibuat oleh bidang keuangan tertentu. Nah, apa sih fungsi laporan laba rugi ini? Itu pertama nih, untuk dijadikan bahan evaluasi keuangan. Maksudnya gimana? Jadi misalnya nih nanti untuk kedepannya bisa dijadikan evaluasi nih mengenai laporan-laporan laba ruginya itu. Nah, yang kedua untuk mengetahui perkembangan perusahaan. Nah, di sini kita juga bisa tahu nih, apakah perusahaan kita itu mengalaminya apa nih, laba atau rugi. Lalu yang ketiga itu ada untuk mengatur langkah kebijakan atasan. Maksudnya adalah, jadi di sini kita bisa dengan melihat ini kita bisa tahu nih kira-kira apa sih yang harus diambil oleh atasan kita. Nah, selanjutnya itu ada laporan tunggal. Laporan tunggal itu adalah entitas dapat menyajikan suatu laporan tunggal laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain disajikan dalam 2 bagian. Nah, selanjutnya itu ada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Nah, sebagai tambahan atas bagian laba rugi dan penghasilan komprehensif lain itu ada laba rugi. Lalu ada total penghasilan komprehensif lain dan penghasilan komprehensif untuk periode berjalan menjadi total laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Nah, itu seperti yang udah kita pelajari juga dan dijelaskan juga oleh Bu Sylvia. Lalu selanjutnya jika entitas menyajikan laporan laba rugi terpisah, entitas sedang menyajikan bagian laba rugi dalam laporan yang menyajikan penghasilan komprehensif. Nah, kayak kemarin kan untuk OCI itu sendiri kan ada 2 pendekatan. Nah, ini tuh nyambung ke bagian itu untuk penjelasannya. Nah, selanjutnya itu ada tambahan atas pos-pos yang disyaratkan oleh PSAK atau ISAK lainnya. Nah, bagian laba rugi atau laporan laba rugi mencakup pos-pos yang menyajikan jumlah berikut untuk periode pertama. Untuk ada pendapatan, ada biaya keuangan, ada bagian laba rugi dari entitas asosiasi dan ventura bersama yang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas, serta juga ada beban pajak. Nah, untuk laporan perubahan ekuitas, itu adalah laporan yang menggambarkan peningkatan atau penurunan aktiva bersih atau kekayaan selama periode yang bersangkutan berdasarkan prinsip pengukuran tertentu yang dianut. Apa sih tujuannya? Nah, tujuannya itu sendiri adalah agar perusahaan dapat menggambarkan peningkatan maupun penurunan aktiva bersih atau kekayaannya. Nah, selanjutnya itu ada laporan arus kas. Ini tuh bisa kita kenal dengan cash flow. Nah, memiliki pengertian yaitu sebagai laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang penerimaan dan pengeluaran kas suatu perusahaan selama suatu periode berjalan. Nah, laporan arus kas ini sendiri memiliki tujuan yaitu untuk memperkirakan arus kas pada masa depan.
Nah, lalu juga bisa untuk menentukan kemampuan atau ketidakmampuan perusahaan dalam membayar kewajiban perusahaan. Lalu yang ketiga adalah landasan dalam mengambil keputusan guna memperbaiki kinerja perusahaan. Nah, ada juga laporan tentang hubungan laba bersih terhadap perubahan kas perusahaan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang agenda presentasi yang berikutnya, yaitu penyajian laporan keuangan. Yang pertama ada laporan laba rugi. Laporan laba rugi ini dibagi menjadi dua pendekatan. Yang pertama, ada one statement approach. Diawali dengan pendapatan, dikurangi harga pokok penjualan, dan ketemu gross profit. Selanjutnya dikurangi beban-beban operasional dan ketemulah net income. Ini laporan yang sederhana aja ya. Namun, nggak sampai di situ. Dilanjutkan dengan memasukkan komponen-komponen other comprehensive income yang ada, baik dikurang ataupun ditambah, tergantung gain atau loss-nya. Setelah itu, di hasil akhir akan mendapat comprehensive income. Pendekatan laporan laba rugi selanjutnya adalah two statement approach. Jadi, laporan laba ruginya itu dipisah sama other comprehensive income. Jadi, membuat dua laporan. Yang pertama, dicari dulu net income di laporan laba rugi, kemudian net income-nya itu dimasukin ke laporan pendapatan komprehensif untuk dikurangi atau ditambah dengan komponen-komponen OC. Selanjutnya ada laporan perubahan modal yang menghitung 3 akun. Ada share capital ordinary, accumulated other comprehensive income, dan retained earnings. Nah, perhitungan diawali dengan beginning balance, lalu ditambah net income dikurangi dengan dividen. Belum sampai di situ aja, harus dimasukin sama komponen-komponen OC dulu. Setelah itu baru ketemu ending balance dari ketiga akun tersebut. Selanjutnya ada laporan neraca. Laporan ini kan menghitung akun-akun aset dengan akun-akun utang dan modal, yang hasil akhirnya dari kedua perhitungan tersebut adalah sama besar. Mulai dari aset berisi tentang akun-akun di long term investment, PPE, intangible asset, dan current asset. Kemudian di equity and liabilities ada akun-akun equity, non-current liabilities, dan current liabilities. Nah, buat yang OC itu dimasukin ke bagian equity dengan nama akun accumulated other comprehensive income. Sekian penjelasan dari saya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang pengguna laporan keuangan. Siapa sih yang menggunakan laporan keuangan? Yang menggunakan laporan keuangan itu dibagi dua, ada pihak internal, ada pihak eksternal. Nah, sekarang saya akan jelasin pihak internal dulu ya. Pihak internal itu yang pertama ada pemilik perusahaan atau owner. Pemilik perusahaan itu di mana sangat berkepentingan terhadap laporan keuangan perusahaannya, terutama untuk perusahaan-perusahaan yang pimpinannya diserahkan kepada orang lain seperti perseroan. Karena dengan laporan tersebut, pemilik perusahaan akan dapat menilai sukses atau tidaknya manajer dalam memimpin perusahaannya, dan kesuksesan seorang manajer biasanya dinilai dengan laba yang diperoleh perusahaan. Selain itu, laporan keuangan diperlukan oleh pemilik perusahaan untuk menilai hasil-hasil yang telah dicapai dan untuk menilai kemungkinan hasil-hasil yang akan dicapai di masa yang akan datang, sehingga bisa menaksir bagian keuntungan yang akan diterima dan perkembangan harga saham yang dimilikinya. Nah, yang kedua ada manajer. Manajer itu untuk memastikan pencapaian kinerja yang telah dicapainya dan bagaimana potensi pencapaian kinerja di masa yang akan datang. Jadi, para manajer itu seharusnya memperhatikan kondisi keuangan, profitabilitas, dan prospek perusahaan yang mereka kelola. Analisis laporan keuangan bisa memberikan arahan bagi manajer untuk mempertimbangkan perlunya perubahan strategi kegiatan operasi, investasi, dan pendanaannya. Manajer juga perlu melakukan analisis atas perusahaan yang menjadi pesaingnya dalam rangka mengevaluasi profitabilitas dan resiko perusahaan pesaing untuk kemudian melakukan pembandingan. Nah, yang ketiga ada karyawan. Karyawan itu dan kelompok-kelompok yang mewakilinya tertarik pada informasi stabilitas dan profitabilitas perusahaan.
Mereka juga tertarik pada informasi yang memungkinkan mereka melakukan penilaian atas kemampuan perusahaan dalam memberikan balas jasa, manfaat pensiun, dan kesempatan kerja. Nah, sekarang ada yang eksternal. Yang eksternal itu pertama adalah investor. Jadi, para investor itu berkepentingan terhadap yang melekat dan hasil pengembangan dari investasi yang dilakukan. Investor ini membutuhkan informasi untuk membantu menentukan apakah harus membeli, menahan, atau menjual investasi tersebut. Selain itu, mereka juga tertarik pada informasi yang memungkinkan melakukan penilaian terhadap kemampuan perusahaan dalam membayar dividen. Nah, yang kedua ada kreditur. Seperti halnya investor, kreditur itu memiliki kepentingan untuk bisa memastikan kredit yang diberikan kepada perusahaan bisa dikembalikan tepat waktu. Oleh karena itu, investor memerlukan analisis laporan keuangan untuk mengevaluasi resiko dan prospek masa yang akan datang perusahaan. Nah, yang ketiga ada pelanggan. Para pelanggan ini berkepentingan dengan informasi mengenai kelangsungan hidup perusahaan, terutama kalau mereka terlibat dalam perjanjian jangka panjang dengan atau bergabung pada perusahaan. Yang keempat ada pemerintah. Pemerintah dan berbagai lembaga yang berada di bawah kekuasaannya berkepentingan dengan alokasi sumber daya dan oleh karenanya berkepentingan dengan aktivitas perusahaan. Selain itu, mereka juga membutuhkan informasi untuk mengatur aktivitas perusahaan, menetapkan kebijakan pajak, dan sebagai dasar untuk menyusun statistik pendapatan nasional dan statistik lainnya. Yang kelima ada masyarakat. Perusahaan mempengaruhi anggota masyarakat dalam berbagai cara. Misalnya, perusahaan dapat memberikan kontribusi berarti pada perekonomian nasional, termasuk jumlah orang yang dipekerjakan dan perlindungan kepada penanaman modal domestik. Laporan keuangan dapat membantu masyarakat dengan menyediakan informasi kecenderungan atau tren dan perkembangan terakhir kemakmuran perusahaan serta rangkaian aktivitasnya. Nah, oke teman-teman, sekian penjelasan dari kami tentang PSAK 1. Semoga yang kami jelaskan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.